Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa binikmatillah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa setelah melaksanakan sholat duhur, sejenak marilah kita mengikuti kajian tafsir Asy-Syafi'i. Selama kurang lebih 7 menit ke depan, marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan juga niat iktikaf di masjid kita ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini sampai pada surat An-Nur ayat 4 sampai ayat 5. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum thamanina jaldah fajliduhum thamanina jaldata wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasikun illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Yang artinya orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik melakukan perzinaan, sedangkan mereka yang menuduh tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera. Janganlah kalian terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya, karena mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki diri mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam kitab Al-Um, Imam Asy-Syafi'i beliau menyampaikan, aku tidak menemukan seorang pun yang menentang bahwa hal itu berlaku jika seorang perempuan merdeka yang dituduh berzina mengajukan tuntutan, sementara si penuduh tidak dapat menghadirkan 4 orang saksi yang bisa mengeluarkan dirinya dari hukuman had. Demikian itu ketentuan Allah yang diwajibkan atas seseorang. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus menjatuhkan hukuman itu kepadanya jika si tertuduh menuntut meski dalam keadaan bagaimanapun. Ayat ini merupakan ayat ketika ada seseorang menuduh orang lain atau perempuan baik-baik dituduh dengan melakukan zina, maka konsekuensinya adalah orang yang menuduh harus mampu menghadirkan 4 orang saksi. Bila tidak mampu menunjukkan atau mengeluarkan atau memiliki 4 orang saksi, maka si penuduh dia terkena hukuman 80 kali pukulan atau dera. Dan orang yang menuduh itu persaksiannya selamanya tidak akan pernah diterima lagi. Dan juga orang yang seperti ini maka menjadi orang yang telah melakukan dosa besar. Karena humul fasikun, orang seperti ini masuk kategori fasik. Tapi kalau dia mampu menghadirkan 4 orang saksi, maka dia lepas daripada hukuman dera ini. Ayat ini merupakan ayat yang keras kaitan dengan hukuman seseorang.
Karena masalah tentang menuduh orang lain, apalagi berkaitan dengan zina, itu merupakan tuduhan yang tidak bisa dibuat main-main. Merusak harga diri orang lain, apalagi yang dituduh itu perempuan baik-baik, menjaga dirinya, menjaga kehormatannya. Kemudian ada orang menuduh dia telah melakukan zina atau dia telah melakukan hubungan badan dengan yang bukan suaminya, seterusnya. Orang yang menuduh ini masuk kategori orang fasik, orang rusak, dan dia terkena kewajiban bila tidak mampu menghadirkan 4 orang saksi, maka dia akan terkena hukuman. Ini adalah sebuah ketentuan di dalam Al-Quran. Karena memang kaitan dengan perzinaan itu harus betul-betul menjadi sebuah perhatian. Artinya bila sudah ditetapkan hukuman, nggak bisa ditarik kembali. Tapi bila belum terjadi, maka syariat itu menutup sebisa mungkin. Ada yang mengatakan kalau dalam kitab fikih 4 orang saksi itu dia harus melihat betul, nggak hanya sekedar laki-laki perempuan berduaan di dalam kamar, wah mereka zina, nggak bisa. 4 orang saksi yang masuk kategori ini harus betul-betul melihat terjadinya perzinaan. Mohon maaf kalau dalam fikih memasukkan alat vitalnya kepada alat vital perempuan, harus dilihat. Kalau hanya sekedar mereka berduaan, itu belum masuk kategori saksi yang diterima. Loh, kok bisa seberat itu? Karena memang ini satu perkara yang tidak bisa dibuat main-main. Oleh sebab itu hampir tidak pernah terjadi ada orang melaporkan perzinaan menghadirkan 4 orang saksi, itu tidak pernah terjadi. Yang ada biasanya orang melakukan pengakuan. Hal ini dulu pernah menjadi satu dilema pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat, Hilal bin Umayyah. Dia melihat istrinya zina dengan laki-laki lain. Kemudian Hilal itu lapor kepada Nabi, "Nabi, istri saya telah selingkuh, zina dengan laki-laki lain." Nabi langsung, "Kalau kamu menuduh istri kamu zina, kamu harus bisa menghadirkan 4 orang saksi." Kemudian Hilal berkata, "Nabi, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri." Ketentuan dari Al-Quran harus 4 orang saksi. Kalau tidak bisa, maka kamu akan terkena hukuman 80 kali pukulan. Dia sampai, "Nabi, saya bersumpah saya benar, saya melihat betul dengan mata kepala sendiri." Nggak bisa. Artinya meskipun 1 orang melihat dengan mata kepala sendiri, ketentuan hukum orang yang berzina tidak bisa ditegakkan. Oleh sebab itu kita jangan mudah menuduh seseorang, apalagi ketika dalam konteks saksi ataupun bukti itu tidak kuat, jangan sampai. Kalau dalam hukum kita ada namanya pencemaran nama baik. Nah, itu hukumannya dulunya 6 tahun, sekarang menjadi 4 tahun maksimalnya. Kalau dalam konteks Islam, ketika seseorang dia melakukan pencemaran nama baik, itu dia terkena takzir. Tapi kalau melakukan tuduhan melakukan perzinaan, maka dia terkena hukum ini. Dan Rasulullah itu sebetulnya betul-betul menjaga kalau ada orang melakukan perzinaan, udah kalau bisa itu dia bertaubat, jangan sampai dibuka di publik. Contohnya dulu pada masa Nabi ada seorang
sahabat namanya Ma'is. Ma'is ini akhirnya dihukum rajam. Dia orang yatim, anak yatim, dia melakukan zina. Kemudian datang kepada Nabi, lapor, Nabi saya zina. Nabi pura-pura tidak dengar. Ini dalam Sahih Bukhari. Nabi pura-pura tidak dengar. Ma'is kemudian ngomong lagi, Nabi saya zina. Nabi pura-pura memalingkan pandangannya. Sampai akhirnya Ma'is oleh Nabi diarahkan, mungkin kamu cuma mencium saja, tidak zina. Saya zina Nabi. Mungkin kamu cuma meraba saja. Betul saya zina. Karena sudah dicoba untuk dialihkan agar menarik pengakuannya nggak mau, sudah kalau gitu berarti kamu terkena hukum rajam. Artinya dari apa yang dilakukan Rasulullah itu sebetulnya Rasulullah ingin menutupi hal ini. Jangan sampai ketika ada orang melakukan perzinaan itu diumbar. Oleh sebab itu ketika ada orang melihat perzinaan untuk menjatuhkan hukuman bagi pezina, syaratnya sangat berat. 4 orang saksi yang harus melihat dengan mata kepala sendiri. Makanya dalam banyak pendapat 4 orang saksi kriteria ini kayak sulit untuk dilakukan. Karena umpamanya ada orang melihat zina, wah ini untuk hukuman harus 4 orang saksi. Mengundang 4 orang melihat langsung kan sulit. Kenapa kok sesulit ini? Ya karena agar tidak muncul ke publik. Kenapa? Seseorang itu selama dia belum nyawanya di tenggorokan, dia akan diterima tobatnya. Bisa jadi saat ini dia melakukan kesalahan, besok dia bertaubat. Dan begitu juga kita, hendaknya kita oleh Allah semoga dijauhkan dari hal-hal seperti ini. Orang yang melakukan ini konsekuensinya berat, bahkan dia selamanya tidak akan diterima persaksiannya. Besok dia bersaksi tidak akan pernah diterima, kecuali dia bertaubat kepada Allah dan dia memperbaiki diri, maka fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Tapi kalau dia tidak bertaubat, dia tetap memiliki tuduhan, bahkan mudah melontarkan tuduhan kepada orang lain, ini merupakan dosa besar. Dan ini kalau dalam kriteria ayat ini menjadi orang fasik. Cuma kalau dalam ketentuan negara kita, bila dilakukan tuntutan terkena hukuman pencemaran nama baik. Cuma kalau dalam ketentuan fikih, orang tersebut bisa terkena hukuman dera 80 kali pukulan. Ya semoga kita semuanya, keluarga kita semuanya terjauhkan daripada fitnah-fitnah seperti ini dan semoga terjauhkan daripada zina. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.